Kalau kasus ini masih hanya dilanjutkan, tidak menutup kemungkinan banyak korban. Harusnya diusut ulang dengan digelar perkara ulang. Keluarga sudah berusaha, tapi tetap tidak ada tanggapan. Makanya keluarga mencoba untuk memfilmkan agar kasus ini dibuka kembali. Menurut saya nggak aneh, karena kasus ini emang ditutup kok 2016. Bahkan bukti-bukti yang ada juga mungkin penyidiknya juga ada yang lupa kali sama kasus itu. Harusnya semua pihak dibiarkan untuk bicara dan didengarkan, dipersilahkan. Enggak, pokoknya gue yang benar, enggak gitu. Pengusutan kembali kasus tewasnya Vina dan pacarnya Rizky alias Eki di Cirebon perlahan mulai menemukan titik terang. Iya, setelah sebelumnya terdapat 3 orang DPO yang masih menjadi buron, kini 1 DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong akhirnya berhasil ditangkap oleh kepolisian Polda Jawa Barat. Diketahui, Peggy alias Perong sudah menjadi DPO kasus Vina Cirebon bersama kedua temannya, yakni Andi dan Dani, sejak 8 tahun yang lalu. Namun, di balik penangkapan Peggy, terdapat pula beberapa kejanggalan yang hingga kini terus diperbincangkan oleh halayak luas. Salah satunya ialah kecurigaan atas bukti rekaman kerasukan yang dialami oleh kerabat Vina bernama Linda. Oleh karenanya, Tengku Zanzabela selaku influencer pun turut bereaksi soal merebaknya perdebatan netizen yang memiliki pandangan tersendiri atas kejanggalan kasus ini. Kalau kasus ini masih hanya dilanjutkan, tidak menutup kemungkinan banyak korban. Harusnya diusut ulang dengan digelar perkara ulang. Menurut saya nggak aneh, karena kasus ini emang ditutup kok 2016. Bahkan bukti-bukti yang ada juga mungkin penyidiknya juga ada yang lupa kali sama kasus itu. Karena kan kasus ini terungkap kembali dan dihebohkan kembali itu setelah film. Setelah beredarnya di sosial media kerasukan tersebut, begitu. Jadi mungkin saja orang sekitar, kayak kita misalnya di daerah kita ini pernah kejadian apa gitu ya. Kita bahkan nggak pernah tahu kok gitu. Tapi saya tidak kemudian membela beliau ya. Salah juga kalau kita langsung menuduh tanpa bukti-bukti yang konkret gitu. Tidak ada keanehan karena Linda ini muncul karena film yang pertama. Lalu muncullah rekaman-rekaman kerasukan yang dimana yang kerasukan itu adalah Linda. Maka mungkin ini kan fiktif kalau orang kerasukan. Nah Linda ini apakah memang benar? Yang pertama saya mau tanya dulu, apakah Linda ini adalah orang yang kerasukan? Lalu setelahnya ditanya nggak dengan Lindanya? Kalau Linda itu beneran kenal nggak sih dengan Egy gitu loh. Saya curiga kalau kerasukan ini kebutuhan film atau apa gitu loh. Makanya kemudian nama Linda ini tidak muncul di BAP. Keluarga sudah berusaha, tapi tetap tidak ada tanggapan. Makanya keluarga mencoba untuk memfilmkan agar kasus ini dibuka kembali. Kalau asumsi bisa apa saja ya, tapi itu yang seperti saya bilang, Linda ini muncul karena film. Nah, bahkan film itu semuanya nggak ada yang benar, nggak ada yang sesuai. Menurut saya hanya 90%. Yang 90% tidak sesuai, 10% aja yang mirip gitu ya, mirip. Makanya Linda ini kemudian tidak ada begitu. Kayak dibilang kakaknya bilang kan kalau Linda ini kerasukan. Kapan kerasukannya? Kalau di film kan dia dipanggil ke rumah, lalu ini ada kerasukan, Vinanya mau ngomong pakai badannya Linda. Tapi kan pada faktanya tidak seperti itu gitu. Jadi bagus sih sebenarnya kalau Vina juga dihadirkan untuk mempertanggungjawabkan yang dia ucapkan ketika dia kerasukan gitu. Karena menurut saya kerasukan tidak bisa menjadi landasan hukum. Nah dari kerasukan ini kan asumsi banyak nih. Oh pelakunya si ini, oh namanya si ini, oh dicarilah. Saya takut banget kalau ternyata hasil dari kerasukan ini menciptakan banyak korban lagi karena salah tangkap atau bagaimana gitu. Untuk kasus-kasus yang sudah divonis ini, polisi nggak bisa ikut campur untuk diberitahu ulang investasi, nggak bisa itu karena yang lalu itu sudah tuntas itu. Kalau ada yang merasa dirugikan ya tadi,
pengacara atas nama tersangka yang masih anak-anak tadi merasa baru ngaku itu hanya bisa mengajukan PK. Artinya itu meminta ke pengadilan untuk diadili kembali ini karena apa, ada nosum baru, karena saya dulu ngakunya karena tapi keterangan dia itu tadi bisa dipatahkan karena apa? Kalau yang namanya barang bukti keterangan tersangka itu hakim mendengarnya di pengadilan, bukan lihat berkas perkara. Jadi tadi dia meskipun ngomong saya berani bersumpah bahwa saya tidak mengapa, mestinya itu diomongkan pada saat dulu itu di pengadilan. Kalau enggak ya kita yakin bahwa hakim tidak, waktu di pengadilan mungkin ya dia ngomong gitu sehingga diputus. Jadi hakim yang dulu saya juga nggak bisa mengatakan itu salah atau benar. Hakim itu hanya memutus apa yang terjadi di persidangan. Terlepas dari kecurigaan para netizen terhadap kasus tewasnya Vina, baru-baru ini kemunculan pria bernama Saka dan anak dari mantan Bupati Cirebon juga tak kalah menggegerkan dari beberapa fakta yang selama ini belum terungkap. Ya, Saka sendiri merupakan tersangka yang kini sudah bebas dari jeratan hukum yang telah ia jalani sejak tahun 2016 lalu. Akan tetapi, kemunculannya kali ini turut membawa sebuah fakta mencengangkan, di mana dirinya mengaku telah menjadi korban salah tangkap dan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Entah apakah hal itu benar adanya atau tidak, namun yang pasti atas ucapannya tersebut muncul pula sebuah sudut pandang yang berbeda dari sebagian banyak orang. Lantas, seperti apa pandangan Tengku Zanzabela akan hal itu? Tersangka yang dikatakan tersangka juga harus kita mintai keterangan justru kan, bagaimana mereka bisa ditetapkan sebagai pelaku. Kalau saya mungkin aja terjadi karena yang pertama banyak kasus salah tangkap. Itu bisa dicari sendiri ya di digital. Lalu dari Polri sendiri pun banyak yang berbeda sudut pandang. Bahkan ada ex Kabareskrim yang mengatakan bahwasannya pengusut atau penyidik yang di Cirebon ini juga keliru begitu. Jadi dari mereka sendiri pun sudah ada pemikiran seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kita pun bisa berpikiran seperti itu. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan juga bahwa oh benar nih kalau kata netizen bilang ini benar lomba pelakunya, kan kita belum bisa bilang itu benar. Jadi kita serahkan kembali kepada institusi Polri tentunya yang lebih berwenang dalam hal ini untuk membuka kembali, mencari lagi barang bukti, alat bukti, petunjuk dan lain sebagainya untuk bisa membuktikan siapa sih 3 orang DPO ini. Bahkan saya dengar bukan 3, 4 ya. 4 DPO sebenarnya, tapi yang 1 dihilangkan. Saya belum bisa menyimpulkan apa-apa karena orang tersebut belum buka suara. Dan polisi juga belum mengungkapkan di mana ditangkapnya, bagaimana kejadiannya, videonya bagaimana. Biasa kan kayak orang ketangkap narkoba itu kan ada penggerudukan gitu ya. Ini kan tidak muncul, hanya foto saja dan pernyataan saja. Saya melihat ada ketidakadilan juga untuk para tersangka. Bukan saya mau membela, tapi pastikan dulu bahwasannya tersangka yang dikatakan pelaku ini adalah tersangka yang sebenarnya. Begitu, enggak ujuk-ujuk datang ini viral lalu dia ngebela Vina begitu. Lu kemana aja juga? Kalau dia pertanyaannya, kemana aja tersangka ini kok baru sekarang bilang dia salah tangkap? Kamu kemana aja? Kenapa baru sekarang munculnya membela Vina? Sebetulnya dulu itu udah saya omongin, 2016, 2007 udah saya omongin. Cuman hanya terbatas pada media-media lokal dan saya juga nggak ngerti. Makanya kemarin ketika masalah ini terkuak dengan fakta-fakta yang saya miliki, ada wartawan yang sampai nangis. Mohon maaf Bu, dulu kami hanya memblow up masalah ini sebenarnya seolah-olah masalah besarnya geng motor. Saya kan ngomong di fakta persidangan. Semua yang saya pegang berkali itu kan fakta persidangan. Fakta persidangan, kesesuaian antara tuntutan dan hasil visum dan sebagainya. Kan saya nggak ngomong keluar dari format itu. Karena saya nggak ngomong fiksi, ini data yang kita punya. Harusnya Bang Hotman tidak langsung menembak wakil-wakil bupati, tapi coba dulu bicarakan tentang promosi jabatan yang diterima oleh bapaknya korban.
Dan kenapa beliau bungkam begitu aja. Karena kalau saya logikanya, saya orang yang punya kuasa, lalu anak saya menjadi korban, pasti saya usut sampai selesai. Bahkan saya lebih antusias daripada korban Vina, keluarganya begitu. Harusnya semua pihak dibiarkan untuk bicara dan didengarkan, dipersilahkan. Enggak, enggak, pokoknya gue yang benar, enggak gitu. Karena di sini saya nggak tahu mana yang benar. Kayaknya bisa aja semuanya juga salah gitu. Jika dihitung mundur, sudah sewindu kasus pasang kekasih yang menggegerkan publik berlalu. Namun, hingga sampai kini, kasus tersebut masih mengundang banyak tanya. Mengingat 2 dari 11 pelakunya masih buron. Namun, belakangan terakhir, Tengku Zanzabela yang merupakan mantan anggota Sahabat Polisi mencoba mengkonstruksi kejadian tersebut. Menurutnya, kemunculan ayah Eki Ibtu Rudiana menjadi kunci untuk membongkar berbagai kejanggalan dalam peristiwa yang merenggut nyawa Eki dan Vina. Yang bungkam selama ini itu adalah ayah dari korban Rizky Rudiana. Maka kita dari awal saya meminta bapak ini untuk bersuara dulu. Nah, beberapa hari kemudian bapaknya memang bersuara, tapi beliau meminta untuk masyarakat Indonesia tidak terlalu ikut campur atau tidak terlalu vokal untuk permasalahan ini karena beliau merasa sedih. Tapi kan di lain sisi ada keluarga korban Vina yang memang menuntut dan melibatkan masyarakat Indonesia untuk mengusut perkara ini. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Karena yang disebutkan pertama kali oleh penyidik itu ya korban dari pria ini adalah anak dari anggota kami. Seperti itu aja. Saya lihat berita awal di 2016. Maka karena dia yang paling bungkam, lalu dialah yang harus bersuara sekarang gitu. Jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.